semua orang yang berseru Tuhan akan selamat. Di mana letaknya bedanya? Bedanya adalah berseru Tuhan, bahkan bernubuat, mengadakan mujizat, tetapi tidak menurut firman Tuhan, tidak dapat berseru, tidak akan selamat. Jadi saudara, itulah soal selamat itu bukan asal gampang menyebut nama Tuhan. Kalau sudah kejepit nama Tuhan disebut, kita tolong, tapi Tuhan masih tidak mendengar, tidak melakukannya. Begitu dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setiap setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, tidak semua. Tetapi dalam suratan Roma pasal yang ke-10, di sana dikatakan bahwa semua orang yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Roma pasal 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi sudah lihat ada hal-hal yang katanya bisa, tapi tidak bisa. Nah, untuk itu kita harus belajar firman Tuhan. Ya, kalau ada yang bilang ini begini boleh, ini tidak boleh. Kok bertentangan? Ya bertentangan. Sebabnya ada, sebabnya kenapa menjadi bertentangan. Nah, karena itu kita perlu mengenal firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat bahwa firman Tuhan itu sangat baik sekali buat kita, menjadi ukuran bagaimana kehidupan kita itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tuhan bisa dengar atau tidak. Mari saya ingin teruskan saudara-saudara. Sesudah beberapa waktu dalam Roma pasal 12 ayat 11 sampai sudah menghafal, bukan? Jangan hendaknya kerajinan-Mu keluar. Biarlah roh-Mu menyatu dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kemudian beberapa minggu yang lalu sebelum saya berangkat menuju ke beberapa negara, ke Belanda, Amerika, ke Kanada, agak panjang. Ada yang ngomel lama-lama sih. Ada yang bilang biasanya kami dengar firman Tuhan pedang bermata dua. Kok nggak ada yang kami dapat pisau? Tajam sih saudara, pisau. Tapi puji Tuhan. Maka kalau saudara masih ingat, terakhir sebelum berangkat saya berpindah ke surat Timotius yang kedua. Surat Timotius yang kedua, di sana kita membaca tentang apa Rasul Paulus tulis dalam suratnya kepada Timotius. Timotius adalah seorang hamba Tuhan. Dari masa muda sekali dia sudah mengenal Alkitab. Karena dikatakan ibunya seorang yang percaya kepada Tuhan. Neneknya jadi ibu dari ibu juga seorang yang mengenal Alkitab. Jadi sampai keturunan ketiga dari Lois pada Eunike kepada Timotius.
Ini adalah orang-orang yang kenal Alkitab, mereka membaca dan telah mempelajari, telah mengenal Alkitab. Tapi saya tidak tahu bagaimana, karena tidak tertulis. Datanglah 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Kalau saudara ingat, dan ini saya mengingatkan sekali lagi apa yang terakhir saya kemukakan kepada saudara. Dan sekarang saya mau nyambung lagi, itu sambungan saya dari firman Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah, kata Paulus, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.